dahulu, di tepi Sungai Siak, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Gasib. Penduduk di kerajaan ini sangat damai dan sejahtera, karena dipimpin oleh Raja Gasib dan istrinya yang sangat anggun dan cerdas. Raja Gasib juga dibantu oleh Panglima Gimpam yang gagah dan berani. Raja Gasib memiliki satu orang anak yang bernama Putri Kacamayang, di mana kecantikan dan keluhuran budi Putri Kacamayang ini terkenal hingga penjuru negeri, bahkan ke negara-negara tetangga. Banyak raja-raja di negara tetangga yang ingin meminang Putri Kacamayang, tetapi Putri Kacamayang tidak ingin menikah terlebih dahulu, karena ia masih ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu di kerajaan Aceh, di mana Raja Aceh terkenal sangat angkuh dan pemarah. Raja Aceh memiliki 2 orang istri, di mana istri Raja Aceh ini selalu sering bertengkar untuk mendapatkan perhatian dari Raja Aceh. Raja Aceh adalah salah satu raja yang ingin meminang Putri Kacamayang. Raja Aceh memberitahu kepada pasukannya bahwa ia ingin meminang Putri Kacamayang dan menyuruh pasukannya untuk pergi ke kerajaan Gasib untuk menyampaikan kabar pinangannya kepada Raja Gasib. Pasukan Aceh pergi ke kerajaan Gasib. Sesampainya di kerajaan Gasib, pasukan Aceh bertemu dengan Ratu Gasib. Pasukan Aceh pun menyampaikan tujuan mereka datang ke kerajaan Gasib. Mereka menyampaikan bahwasannya Raja Aceh ingin meminang Putri Kacamayang. Namun, Ratu Gasib menyampaikan kepada pasukan Aceh bahwasanya Putri Kacamayang belum ingin menikah. Akhirnya pasukan Aceh pun pulang ke kerajaan Aceh dengan perasaan kecewa dan takut karena Raja Aceh akan murka pinangannya ditolak oleh Putri Kacamayang. Raja Aceh murka karena pinangannya ditolak oleh Raja Gasib. Raja Aceh pun berniat akan membalas dendamnya kepada Raja Gasib. Karena telah mengetahui sifat dari Raja Aceh, Raja Gasib pun segera menyiapkan pasukan perang untuk melawan kerajaan Aceh. Raja Gasib memerintahkan Panglima Gimpam untuk menjadi pemimpin di Kuala Gasib. Ternyata Raja Aceh dan pasukannya mengetahui persiapan dari Raja Gasib, di mana jalur utama menuju kerajaan Gasib itu dipimpin langsung oleh Panglima Gimpam. Akhirnya, Raja Aceh dan pasukannya mencari jalan lain supaya bisa sampai ke kerajaan Gasib. Raja Aceh dan pasukannya pun telah sampai di kerajaan Gasib. Sesampainya di sana, Raja Aceh menyuruh pasukannya untuk menghancurkan isi istana dari kerajaan Gasib. Ratu Gasib dan Putri Kacamayang berada di istana di saat Raja Aceh menyerang istana mereka. Pasukan Aceh yang melihat Putri Kacamayang dan Raja Gasib pun mendekati mereka dan menangkap Putri Kacamayang. Ratu Gasib ingin menyelamatkan Putri Kacamayang, tetapi pasukan Aceh ini terlebih dahulu menancapkan pisau di perut ibu Putri Kacamayang sehingga Ratu Gasib meninggal di tempat. Setelah Raja Gasib sampai di istananya, Raja Gasib sudah melihat putrinya disekap dan istrinya sudah meninggal bersimbah darah. Panglima Gimpam datang dari Kuala Gasib dan melihat isi istananya sudah hancur dan melihat Ratu Gasib yang sudah bersimbah darah. Panglima Gimpam yang mengetahui Putri Kacamayang diculik pun langsung pergi ke kerajaan Aceh. Saat tiba di kerajaan Aceh, Panglima Gimpam dihadang oleh pasukan Raja Aceh. Mereka menantang Panglima Gimpam untuk berkelahi. Jika Panglima Gimpam menang, Panglima Gimpam bisa membawa Putri Kacamayang pulang ke kerajaan Gasib. Jika Panglima Gimpam kalah, maka dia harus pulang dengan tangan kosong dan Putri Kacamayang akan tinggal di kerajaan Aceh. Dan akhirnya Panglima Gimpam dan pasukan Aceh pun berkelahi. Akhirnya Panglima Gimpam bisa melawan pasukan Aceh tersebut. Raja Gasib mengakui kesaktian dari Panglima Gimpam dan Raja Aceh pun memanggil pasukannya untuk membawa Putri Kacamayang ke hadapan Panglima Gimpam. Akhirnya Panglima Gimpam bisa membawa Putri Kacamayang kembali ke kerajaan Gasib. Di tengah perjalanan, penyakit Putri Kacamayang kambuh, nafasnya terasa sangat sesak. Dan di saat itu pula
angin bertiup sangat kencang. Akhirnya Putri Kacamaya meminta Panglima Gimpam untuk berhenti sejenak. Di saat Putri Kacamayang dan Panglima Gimpam beristirahat, penyakit Putri Kacamayang semakin parah, sehingga Putri Kacamayang pun bilang kepada Panglima Gimpam untuk menyampaikan permohonan maafnya kepada Raja Gasip. Setelah menyampaikan pesannya tersebut, akhirnya Putri Kacamayang pun meninggal dunia. Panglima Gimpam akhirnya membawa jasad Putri Kacamayang yang telah meninggal. Sesampainya di istana, jasad Putri Kacamayang disambut oleh kepiluan seluruh rakyat di kerajaan Gasip. Setelah Putri Kacamayang dimakamkan, Raja Gasip dilanda depresi berat karena kehilangan istri dan Putri Kacamayang. Raja Gasip pun memanggil Panglima Gimpam untuk menyerahkan mahkota kerajaan kepada Panglima Gimpam. Karena Raja Gasip percaya bahwasannya Panglima Gimpam dapat memimpin kerajaan Gasip. Akhirnya Panglima Gimpam menggantikan posisi Raja Gasip. Namun karena kesetiaannya kepada Raja Gasip, Panglima Gimpam pun meninggalkan kerajaan tersebut dan membuka perkampungan baru yang disebut dengan Pekanbaru.